36. Kamu, bagaimana kamu bisa mengenal dokter sehebat itu? Dokter itu bahkan adalah seorang wanita yang sangat cantik, Wendy berkata dengan terkejut. Wendy dan Sheila menatap pria itu dengan heran. Mereka merasa pria ini semakin misterius, dan mereka sama sekali tidak mengenalnya. Dokter Lilia keluar dari ruangan dengan peralatan medis di punggungnya, ekspresinya masih dingin. Hadi yang sudah kembali berdiri segera menyeka air matanya dan berkata, "Tunggu sebentar, semua hidangan hampir siap." Kemudian, dia berjalan kepada Dokter Lilia dan berterima kasih padanya. Ekspresi Lilia masih datar, dia hanya mengangguk, lalu berjalan menuju Damar dan berkata, "Aku baru saja bertemu dengan beberapa pencuri di depan pintu. Aku sudah membereskannya untukmu." Mereka bilang Erlangga yang menyuruh mereka datang. Damar mengangkat alisnya ketika dia mendengarkan itu, dan wajah Diska sedikit berubah. Apakah Erlangga tidak punya akal? Orang-orang seperti apa yang dia kirimkan ke sini? Kenapa bisa dikalahkan oleh seorang dokter wanita ini? Diska berpikir dalam hati. Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah. Mari kita duduk dan makan dulu." Lilia memandangnya dengan dingin dan berkata, "Aku sedang tidak mood untuk makan. Kamu telah mengganggu tidur nyenyakku. Aku akan menyelesaikan masalah ini padamu saat pulang." Ketika dia mengatakan ini, yang lain langsung terkejut. Wanita itu akan menyelesaikan masalah ini saat Damar pulang. Berarti, Damar sedang tinggal bersama dengan dokter cantik ini. Ekspresi Gladys berubah seketika dan kemudian kembali tenang lagi. "Dokter cantik, apakah kamu tinggal bersama Damar?" tanya Wendy dengan rasa ingin tahu. Lilia meliriknya dengan samar, dia mendengus dingin lalu berbalik dan pergi dari tempat itu. Dari awal sampai akhir, Lilia tidak berbicara dengan siapapun selain Damar. Ini membuat Wendy sedikit canggung. Damar hanya bisa tersenyum. Dia tahu karakter Lilia seperti apa, maka dia tidak banyak bicara juga. Dia melirik pada Diska dan tersenyum padanya. Tidak ada orang yang mengikutinya ketika dia datang ke sini. Jika seseorang mengikuti, dia pasti sudah tahu dari awal. Tetapi baru saja, orang-orang Erlangga datang ke tempat ini. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Diska memberitahu Erlangga bahwa dia ada di tempat ini. Diska tidak berbicara lagi selama ini. Dia duduk di samping sendirian dengan wajah yang hitam. Hidangan mulai disajikan di atas meja. Damar mengambil sumpitnya dan mencicipinya, matanya tiba-tiba menyipit. "Wah, ini sangat enak sekali," Wendy berseru. Hidangan ini memang sangat enak. Damar pernah memakan banyak makanan lezat dalam hidupnya, tetapi makanan ini adalah makanan terbaik yang dia pernah makan dalam hidupnya. Mata Gladys berkedip, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Damar, apakah dokter itu benar-benar adalah dokter yang terbaik di dunia?" Damar mengerutkan kening, dia mengangguk dan berkata, "Menurutku dia memang adalah dokter yang terbaik di dunia." "Memang ada apa?" Gladys mengertakkan gigi dan melihat pada Diska di sebelahnya. Lalu, dia menundukkan kepalanya dan terus makan. Damar tahu Gladys ingin berkata sesuatu tetapi dia tidak enak berbicara di depan Diska. Dia melirik Diska sebentar dan tidak banyak bertanya lagi. Pada saat yang sama, di kompleks Haye, Sisi sedang duduk di sofa dengan tatapan kosong. Di sebelahnya, Amelia sedang memegang semangkuk nasi. Dia memandang Sisi dan berkata, "Sisi, tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus makan sesuatu dulu." Nessa yang duduk di sebelahnya juga berkata, "Iya, Kak Sisi, cepat makan dulu. Bukankah itu hanya seorang pria saja? Dengan penampilan fisik Kak Sisi, kakak pasti bisa menemukan seseorang yang lebih baik darinya." Air mata Sisi masih tetap mengalir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap Amelia dan berkata, "Ibu, aku menyesal." "Hah?" Amelia bertanya langsung, "Apa yang kamu sesali?" "Aku menyesal telah bercerai dengan Damar," kata Sisi sambil menyeka air matanya. Amelia menghela napas dan duduk di sampingnya. Dia juga menyesal dengan itu. Sebelum Sisi bercerai, Damar selalu memperlakukan mereka dengan ketaatan dan melakukan apapun yang dia minta. Selama 3 tahun itu, dia tidak pernah melawan dan selalu memberi semua uangnya pada mereka. Dan sekarang, Damar telah menjadi bos dari sebuah perusahaan yang besar dan memiliki sangat banyak uang. Jika dia belum bercerai dengan Sisi, perusahaan itu adalah miliknya dan Sisi juga. Nessa juga merasakan hal yang sama. Orang yang bekerja di lokasi konstruksi bersama Damar langsung menjadi bosnya setelah Damar membeli perusahaannya.
Dengan gaji tahunan 2 miliar lebih. Jika Damar dan Sisi tidak bercerai, jika dia memperlakukan Damar lebih baik pada awalnya, mungkin dia sudah menjadi direktur sekarang. Dia menghela napas dalam hatinya. Ini baru saja beberapa hari setelah perceraian, tapi perbedaan di antara Damar dan mereka sudah terlihat jelas. Aku ingin menikah dengannya lagi, kata Sisi dengan serius. Hah? Amelia dan Nessa menatapnya dengan kaget. Aku ingin menikah dengannya lagi. Sisi berkata dengan tegas. Di dalam villa tertentu di kota JC. Seorang pria parubaya sedang memegang mainan dan sedang menggoda seorang anak dengan senyum ramah di wajahnya. Tetapi siapapun yang mengenalnya akan tahu bahwa orang ini jelas bukan orang yang baik hati di kota JC. Namanya sangat terkenal, dia adalah pemilik Puri Santrian Bar, pamannya Doni, Hendra Wong. Tok-tok, pintu telah diketuk, dan pengasuh membuka pintu dengan cepat. Doni dan Leonard berdiri di depan pintu. Melihat mereka berdua, Hendra dengan cepat berdiri dan berjalan mendekatinya. Kak Leonard. Hendra menyapanya dengan sopan. Leonard mencibir dan berkata, Hendra, kamu pernah berkata, jika aku berada di kota JC, aku tidak akan dianiaya. Melihat hidung Doni yang biru dan wajahnya yang bengkak, Hendra mengerutkan kening dan berkata, mari bicara di ruang kerjaku. Setelah mereka masuk ke dalam ruang kerja, Doni langsung menceritakan masalah tersebut. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Paman, kita tidak bisa membiarkan bocah itu begitu saja. Dia menamparku dan bahkan berani menyinggung Paman Leonard. Kita harus membalasnya. Hendra tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menamparkan Doni dengan kencang. Doni terkejut dan menatap Hendra dengan takjub. Aku sudah pernah beritahu kamu, jangan pernah memprovokasi dia. Sudah baik dia tidak perhitungan denganmu, kenapa kamu pergi mencari masalahnya lagi? Apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Kata Hendra dengan marah. Leonard mengerutkan kening dan berkata, Hendra, menurutku keponakanmu tidak salah di dalam masalah ini. Anak muda itu hanyalah kenalan si Bari. Apa yang harus ditakuti? Aku akan mengurus masalah ini dengan Bari. Dia memandang Hendra dan berkata lagi, kenapa kamu semakin tua semakin menjadi penakut? Dia hanya seorang pria muda saja. Leonard mengulurkan tangannya, dan memperlihatkan tato kecil di lengannya. Melihat tato ini, wajah Hendra tiba-tiba berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kak Leonard, apa yang ingin kamu lakukan? Leonard menyeringai dan berkata, aku ingin mendapat wanita itu. Dan anak muda itu akan berlutut di depanku dan melihatku bersama dengan wanita itu. Bersambung. 37. Di sisi lain, dalam suasana yang agak aneh, acara makan ini akan segera berakhir. Wendy dan Sheila tampak penasaran dan terus menatap Damar. Keberadaan Lilia membuat Damar semakin misterius di hati mereka berdua. Dalam pandangan Wendy, ayahnya diselamatkan karena suatu penyakit, dan Damar memperkenalkan ayahnya ke dokter Lilia itu. Menurut Sheila, si Damar ini memang terlalu aneh. Dia adalah seorang pengecut sebelumnya, tapi dia sangat tangguh ketika menemui masalah di warnet. Pria itu baru saja bercerai, dan tinggal bersama dengan seorang dokter cantik. Ini orang terlalu aneh. Diska menundukkan kepalanya dan terdiam. Tidak peduli seberapa enak makanannya, dia sudah tidak bisa menikmatinya sama sekali. Damar telah menangani Pak Sarim yang tidak bisa dia tangani. Itu membuatnya sangat kesal. Gladys dan Kalinda juga tidak bicara apapun. Mereka sangat diam dan menikmati makanannya dengan pelan. Dalam suasana yang aneh ini, hidangan di atas meja berkurang dengan cepat. Minta bil. Diska melambaikan tangannya dan berkata. Dia merasa sudah waktunya dia bersikap sombong di hadapan Damar. Wendy berkata dengan cepat, Kak Diska, kalian baru saja datang ke kota JC, bagaimana aku membiarkan kalian yang membayar kali ini? Biarkan aku saja. Mana mungkin seorang wanita cantik yang membayar untuk hal semacam ini, biarkan para pria yang membayar saja. Diska tersenyum pada Damar dan bertanya pada Damar, bagaimana menurutmu? Dia telah mendengar dari Wendy, meskipun Pak Sarim tidak banyak memasak karena tangannya terluka, tapi harga makanannya cukup mahal. Kira-kira setiap orang itu 5 atau 6 juta, totalnya bisa lebih dari 15 juta. Harga tersebut tidak berbeda jauh dengan biaya makan di lantai atas Hotel Marriott. Tentu saja, dilihat dari rasanya, sepadan dengan harganya. Tapi dia tahu bahwa gaji Damar tidak tinggi, dan Damar belum tentu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Damar tetap mengabaikannya. Melihat respons Damar,
Hati Diska menjadi semakin senang. Dia tersenyum dan berkata, "Yah, aku sudah lupa, kamu bukan lagi anggota keluarga Ardiansyah. Sekarang kamu bekerja di lokasi konstruksi. Agak memaksa jika aku memintamu untuk membayar setengah dari uang itu. Baiklah, aku akan membayar semuanya." Diska melihat ke arah Damar dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, bekerja di lokasi konstruksi pasti sangat lelah. Apa aku akan mengenalkanmu beberapa pekerjaan? Dengan latar belakang keluargaku di kota LH, memperkenalkan kamu pekerjaan bukan suatu masalah yang besar. Tentu saja, karena kamu pernah di penjara, aku tidak bisa memperkenalkanmu pekerjaan yang layak." Diska berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kamu pergi ke perusahaan kami sebagai penjaga keamanan atau pembersih? Tentu saja, gajinya pasti tidak akan rendah juga. Kamu bisa dapat gaji 30 juta per bulan. Itu pasti jauh lebih tinggi daripada gaji kamu sekarang." Yang lain langsung mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata Diska. Bagaimanapun, alasan kenapa mereka bisa makan makanan ini, itu karena Damar. Mereka semua tahu Diska tidak bermaksud untuk memperkenalkan pekerjaan pada Damar. Diska hanya sengaja menyinggungnya saja. Damar mengangkat kepala dan melihat pada Diska, dia berkata dengan tenang, "Apakah aku memintamu untuk mencarikan pekerjaan padaku?" Wajah Diska berubah seketika, "Aku sedang baik hati padamu. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Pelayan, minta bil. Berapa harganya?" Pada saat ini, Hadi berjalan keluar dan berkata dengan sopan kepada Damar, "Guruku ingin berterima kasih atas bantuanmu. Maka karena itu, tidak ada biaya untuk makanan ini. Jika Anda ingin makan lagi, datanglah kapan saja. Kita akan gratis selamanya untukmu." Setelah mendengar ini, mata Wendy dan Sela melebar, mereka sangat iri pada Damar. "Damar, kamu harus mengajakku jika kamu ingin datang lagi," kata Wendy dengan cepat. Damar tersenyum, dia berdiri dan berkata, "Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Pak Sarim dan Pak Hadi." Sekelompok orang itu berjalan keluar dari gang. Pada saat ini, Wendy bertanya, "Kita akan pergi ke Mikayama, apakah kalian ingin ikut juga?" Mikayama adalah tempat wisata di kota JC. "Aku ikut saja. Aku juga tidak pergi kemana-mana di sore hari," kata Sela. Kemudian mereka menatap pada Damar. Diska mengerutkan kening. Dia tidak ingin pergi bersama Damar. "Aku masih ada urusan sore ini," Damar berkata. "Aku tidak ikut." Diska menghela napas lega di dalam hatinya. Setidaknya si Damar ini masih tahu diri. Damar berpikir sejenak, lalu berbisik di telinga Sela, "Berhati-hatilah saat keluar dan bermain." Yang dia maksud adalah Sela harus berhati-hati dengan dua hal. Pertama, orang-orang Red Lotus mungkin akan menyerang Wendy lagi. Kedua adalah, Donnie dan Leonard mungkin akan mencari masalah dengan Sela lagi. Tentu saja, Night Watcher pasti sudah mengirim seseorang untuk menjaga Wendy secara diam-diam. Jika Sela bersama dengan Wendy, itu akan lebih aman. Setelah melihat mereka pergi, Damar baru berjalan pelan menuju rumah. Begitu dia tiba di gerbang kompleks, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat pada ponselnya dan menemukan bahwa orang yang meneleponnya adalah Sisi. Dia merasa sedikit kaget dan senang dalam hatinya. Dia tidak menyangka Sisi akan meneleponnya saat ini. Dia baru saja menyaksikan masalah di antaranya dengan Dimas di depan gerbang kompleks. Damar mengangkat telepon itu sambil tersenyum. "Halo. Damar, kamu di mana? Ayo keluar dan bertemu," kata Sisi sambil menangis. "Tidak perlu. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku sudah tidak punya hubungan dengan keluargamu lagi. Paman telah menyelamatkan hidupku. Aku juga telah merawat keluargamu dengan baik selama 3 tahun. Aku bahkan telah memberi kalian sebuah rumah. Aku sudah tidak berutang lagi dengan keluargamu," kata Damar dengan tenang. "Bukan itu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku sudah keluar rumah, mari kita bertemu dulu. Bagaimana dengan kafe di dekat gerbang kompleks? Tidak ada yang bisa kita bicarakan lagi." Damar langsung mematikan panggilan itu. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke dalam kompleks. Ketika dia berjalan masuk, dia melihat Sisi yang sedang berjalan keluar. Mata wanita itu terlihat sangat merah, dan wanita itu juga melihat Damar. Dia segera berlari ke arah Damar dengan cepat. Damar mengerutkan kening, dia menatap wanita itu dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja di sini. Setelah itu, kita jangan bertemu lagi dan jangan hubungi aku lagi."
Sisi menggigit bibirnya dan berkata, "Damar, aku sudah putus dengan Dimas." Ternyata dia adalah seorang pria brengsek. Damar tertawa dan berkata, "Sebenarnya, sikapmu dan ibumu juga tidak beda jauh dengannya. Sayang sekali kalian sudah putus. Kalian berdua pasti akan merugikan orang lain." Wanita itu terdiam sesaat, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu, kamu pasti sangat membenci kami. Aku tidak tahu untuk menghargainya sampai aku kehilangannya. Selama 3 tahun ini, ibuku dan aku, dan juga keluargaku, kita telah memperlakukanmu dengan buruk." Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, "Damar, setelah kita bercerai, kamu tetap muncul di sekitarku. Kamu juga menyewa rumah di kompleks HY hanya untuk lebih dekat denganku. Apa kamu masih suka denganku?" Damar tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia bisa tinggal di kompleks HY, itu hanya kebetulan. Itu karena Lilia menyewa rumah di kompleks HY juga. "Kamu terlalu banyak berpikir," Damar menggelengkan kepalanya. Sisi menggertakkan giginya dan berkata lagi, "Damar, ayo kita menikah lagi. Aku pasti akan bersamamu kali ini. Kita bisa menjalani kehidupan pasangan yang baik. Selama yang kamu mau, aku akan memberi diriku padamu malam ini." Lalu, wanita itu berkata lagi, "Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa setelah 3 tahun menikah, kamu bahkan belum pernah menyentuh tanganku? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di malam ini, dan kita akan memiliki anak bersama." "Hentikan!" Damar melambaikan tangannya dengan cepat. Saat ini, air mata Sisi tiba-tiba mengalir keluar. Dia menatap Damar dan berkata, "Damar, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apakah kamu juga akan meninggalkanku?" Bersambung. 38. Di gerbang kompleks HY. Rambut Sisi terlihat sedikit berantakan dengan air mata yang masih basah di pipinya. Dia melihat Damar dengan wajah memelas. Beberapa hari sebelumnya, Sisi selalu memperlihatkan penampilannya yang sempurna di hadapan Damar. Dalam beberapa hari saja semuanya berubah. "Aku tidak punya apa-apa sekarang, dan kamu akan pergi juga." Sisi terdengar seperti orang yang baru saja dicampakan oleh Damar, suaranya seperti memohon belas kasihan. Damar merinding, dia tidak mengira akan mendengar kata-kata memelas dari mulut wanita yang sudah membuangnya seperti sampah. "Sudah cukup," kata Damar tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Dari awal pernikahan kita hanya sebuah kesalahan. Waktu itu aku amnesia dan aku mau melakukannya untuk membalas budi pada ayahmu. Dan sama halnya denganmu, kamu hanya mematuhi keinginan ayahmu. Pernikahan kita hanya formalitas saja." Benar, kesalahan mereka adalah setuju untuk dinikahkan. Kalau saja Damar tidak kehilangan ingatan, mana mungkin dia bersedia menikah dengan Sisi yang otaknya dangkal dan berisi uang saja. Kalau saja Sisi dan Amelia bersikap layaknya manusia pada umumnya, mungkin Damar bisa mempertimbangkan. Tapi ibu dan anak ini memiliki sikap yang sama seperti setan. Dan lagi, kamu bersikap sangat buruk padaku selama pernikahan kita. Tapi tenang, aku tidak akan balas dendam. Tapi sekarang kamu datang setelah membuangku. Karena Dimas sudah memutuskanmu, lalu kamu mencariku. Aku, Damar Ardiansyah, tidak akan pernah sudi dijadikan ban serep oleh seorang wanita. Apalagi wanita sepertimu. Apa yang dikatakan Damar sangatlah benar, fakta yang terdengar menyakitkan untuknya dan juga menusuk untuk Sisi. Sisi tetap menangis dan berkata, "Aku tahu. Aku tahu ini semua salahku. Salahku karena tidak pernah menghargai perjuanganmu dan aku yang tidak pernah merasa cukup. Aku sangat sadar semua ini salahku. Jadi apa kamu bisa memberiku kesempatan sekali lagi? Rumah ini sudah aku berikan padamu. Kita sudah tidak akan mungkin untuk menjalin hubungan lagi. Aku katakan dengan jelas hari ini, aku sudah membangun tembok mulai hari ini. Aku sudah tidak ingin berhubungan dengan seluruh keluargamu, jadi jangan cari aku lagi. Oh iya, kalau ibumu tetap pergi ke perusahaanku dan membuat masalah, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar, jelas Damar." Damar sangat paham watak Amelia. Sekarang Dimas sudah meninggalkan Sisi, pasti mereka kebingungan karena tidak ada lagi sapi yang bisa mereka perah. Amelia pasti akan pergi ke perusahaan lagi dan bersikeras untuk meminta bagian atau menyuruh Damar rujuk dengan Sisi. Sisi terlihat terkejut. Dia, Nessa, dan ibunya bertaruh kalau Damar masih menyukainya. Tapi sikap Damar yang sekarang sangat menunjukkan kalau tidak ada rasa yang tertinggal. Pada saat yang sama, Sisi menunduk sambil tersenyum pahit memainkan jari-jarinya, "Benar.
Banyak wanita yang muncul di hidupmu sekarang. Wanita yang lebih cantik, kaya, dan yang lebih baik dari aku. Damar tidak lagi merespons. Ini sudah lebih dari cukup bagi Damar. Sampai di sini saja Damar berurusan dengan keluarga tidak tahu malu ini. Tanpa rasa kasihan atau yang lainnya, Damar memilih berbalik dan pergi meninggalkan Sisi yang masih berdiri di depan gerbang kompleks Haye. Sisi hanya bisa melihat punggung Damar yang semakin lama semakin menjauh. Dalam waktu beberapa hari kehidupan Sisi berubah drastis. Menyesal. Tentu saja Sisi sangat menyesali sikap bodohnya selama ini. Hatinya hampa sekarang, Sisi kembali ke rumah dengan putus asa. Damar membuka pintu, rupanya Lilia dan Nidia sedang di ruang makan. "Kalian tidak tidur?" tanya Damar. Lilia mengangkat kepalanya dan menjawab, "Gara-gara siapa aku bangun? Setelah pulang dari sana aku tidak bisa tidur." "Hehe, kan itu untuk menyelamatkan orang," kata Damar sambil meringis malu. "Ngomong-ngomong apa yang kamu lakukan di sana?" tanya Lilia. Damar tersenyum kecut, dan menjelaskan kalau dia diseret oleh Wendy untuk jadi pasangan bohongannya. "Wah, kamu populer sekali ya. Sebelumnya pura-pura jadi pacar Clara, sekarang ganti Wendy," goda Lilia. "Populer apa? Aku juga cukup direpotkan karena diinginkan banyak wanita begini," jawab Damar dengan iseng. "Idih," respon Nidia tidak setuju. Lilia mengangkat alisnya dan melihat Damar, "Karena kamu dan Wendy sudah terlanjur mengaku pacaran, bagaimana kalau kalian nikah kontrak saja? Kalau kalian sudah menikah akan terlihat lebih natural untukmu melindunginya, dan kamu lebih leluasa juga menjaganya. Aku dan Nidia akan kembali ke kota LH lebih dulu." "Aku tidak setuju. Ada banyak cara untuk menjaga Wendy, aku bisa jadi pengawalnya, bekerja di perusahaan yang sama dan masih banyak lagi," tolak Damar. Senyuman muncul di sudut bibir Lilia, "Baiklah, aku akan bicara dengan Bari kalau kamu akan bekerja di perusahaannya. Biar Bari yang menentukan posisimu di sana, seharusnya si posisi yang berada dekat dengan Wendy. Aku harap kamu bisa menemui kami dengan membawa kepala Red Rose." Damar mengerutkan kening dan bertanya, "Apa kalian akan pergi?" Lilia dan Nidia mengangguk bersamaan. "Misi di sini terlalu lama," Red Rose bergerak terlalu rapi. "Kami masih ada hal yang harus dilakukan di kota LH. Sekarang kamu sudah pulih, satu orang saja sudah cukup. Jadi kami akan kembali lebih dulu," Lilia menjelaskan dengan serius. "Intinya, selesaikan misi kali ini dengan baik dan jaga rapat-rapat identitasmu. Kalau sampai ada yang tahu, musuh bisa menjadikan itu sebagai kartu truf untuk menyerangmu." Damar menghela napas, "Iya. Dan juga lebih hati-hati. Jangan sampai terjadi apa-apa denganmu lagi. Kamu berencana untuk kembali ke kota LH untuk menyelesaikan beberapa hal, kan? Jadi cepat selesaikan misi dan kembali dengan selamat." "Iya," Damar mengangguk. "Aku memang punya rencana untuk masalah itu. Misi di kota LH adalah melindungi Wendy, tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Kalau sudah selesai, jangan lupa mencari keberadaan nomor 2 kami sudah menemukan petunjuk," kata Lilia. "Kalian sudah mendapatkan petunjuk keberadaan nomor 2? Tanya Damar dengan setengah terkejut. "Hanya beberapa, baru saja aku dapat kabar kalau sudah ditemukan 2 mayat di kota LH. Kalau dilihat dari hasil autopsi, nomor 2 yang melakukannya. Korbannya orang biasa," tanya Damar. "Aku tidak tahu," jawab Lilia. "Kamu bisa cek sendiri setelah kembali ke kota LH." "Iya, aku paham," jawab Damar sambil mengangguk. "Ngomong-ngomong aku akan membantumu menyelesaikan masalah dengan Erlangga," kata Lilia setelah berpikir sejenak. "Bagaimana caramu menyelesaikannya?" tanya Damar keheranan. "Membuat keluarganya bangkrut," jawab Lilia dengan tenang. "Hah?" Damar terkejut. "Tapi Erlangga dan keluarganya patut dihukum. Keluarga licik dan sombong sangatlah meresahkan, apalagi mereka selalu semena-mena melakukan kekerasan pada orang yang tidak mereka sukai." Setelah Lilia selesai makan, dia mencuci piring dan meletakkannya di rak. Dia berdiri sambil melihat jam dinding yang berada di ruang makan, sepertinya mobil mereka akan segera sampai. "Aku dan Nidia harus pergi sekarang." Damar mengangguk dan berkata, "Aku akan mengantar kalian." Nidia terkejut dan sedikit salah tingkah, "Sebaiknya kamu tidak usah mengantar kami." "Memangnya kenapa?" tanya Damar dengan heran. Nidia menggigit bibirnya dan berkata, "Yang akan menjemput kami adalah orang yang saat ini jadi Night Watcher Zero." Bersambung 39. Orang-orang yang berada di bawah naungan kelompok Night Watcher.
Memiliki kemampuan di atas rata-rata kalau dibandingkan dengan orang biasa. Dan orang yang paling kuat dalam kelompok memiliki sebutan Night Watcher Zero. Damar masuk ke Night Watcher saat berusia 18 tahun dan berhasil mendapatkan posisinya sebagai Night Watcher Zero di usia ke-21 tahun. Sejak saat itu, posisi Night Watcher Zero selalu berada di tangannya sampai akhirnya dia mengalami amnesia. Bagaimanapun juga posisi Night Watcher Zero tidak boleh sampai kosong. Maka dari itu posisi itu sudah diisi anggota lain sekarang. Untuk saat ini, Damar belum memiliki peringkat apa-apa di dalam Night Watcher. Belum ada yang tahu apakah Damar masih tak terkalahkan seperti dulu atau tidak. Sekarang, posisi Night Watcher Zero telah diisi oleh orang lain dan dia sedang menuju ke kompleks HY untuk menjemput Lilia dan Nidia. Serta beberapa anggota Night Watcher yang ditugaskan di kota JC. Saat menyinggung nama Night Watcher Zero, Nidia merasa tidak enak dengan Damar. Dia buru-buru menjelaskan, kamu sudah menghilang selama 3 tahun. Tidak mungkin posisi Zero kosong, tidak mungkin kami harus menunggu. Damar tersenyum sambil mengusap kepala Nidia dan berkata, iya, aku tahu. Tenang saja, kalau aku layak berada di posisi itu, cepat atau lambat aku akan mendapatkannya lagi. Tapi tunggu, alis Damar terangkat seolah menyadari sesuatu, kalian dijemput secara langsung oleh Zero. Kalian pasti akan mendapatkan tugas yang lebih sulit. Ini bukan tugas Zero untuk menjemput para anggota, kalian berdua. Saat Damar sedang mengutarakan isi kepalanya, Lilia hanya menatap Damar dengan ekspresi tidak ingin menjawab sama sekali. Ya sudah, aku tidak akan bertanya lebih jauh lagi. Ingat, yang terpenting keselamatan kalian. Kalau kalian terdesak, cepat hubungi aku, kata Damar sambil melihat Lilia dengan serius. Lilia menghela napas lega, kamu juga. Semua Night Watcher yang bertugas di kota JC akan dijemput, cuma kamu saja yang tersisa. Hati-hati. Damar tersenyum kecut, andai saja orang-orang Red Lotus muncul sekaligus dan aku hajar semuanya langsung. Buang-buang waktu. Mereka berdua tidak ada yang menanggapi ucapan Damar. Lilia memilih kembali ke kamar dan mengambil koper lalu berjalan keluar rumah, kalau begitu kami pergi. Damar menghela napas dan bangkit dari duduknya mengikuti Lilia dan Nidia. Di pintu gerbang kompleks HY, sudah ada beberapa mobil berjejer. Sebuah mobil bergaya off-road berwarna putih keperakan berada paling depan. Tak jauh dari mobil itu berdiri seorang lelaki dengan rompi hitam yang terkesan murahan dengan celana corak pantai selutut. Dan sepasang sandal melengkapi penampilannya yang aneh. Dia terlihat berumur 24 atau 25 tahun, memiliki kulit yang sedikit gelap dan postur yang kurang tinggi. Kalau ada yang melihat lelaki ini berjalan seorang diri, pasti mereka akan mengira lelaki ini memiliki gangguan mental. Tapi saat dia bersandar di mobil Land Rover miliknya saat ini, semua orang akan terkesima. Orang ini adalah Night Watcher Zero yang baru. Dia adalah Guntur Satria Moreno. Dia berdiri di depan gerbang kompleks HY dengan tenang, menunggu dua orang anggota Night Watcher keluar. Sementara itu, Damar menarik dua buah koper besar milik Nidia dan Lilia. Wajahnya terlihat terkejut, kamu bilang Zero ini baru masuk ke Night Watcher selama 3 tahun setelah aku amnesia. Tidak sampai, kata Nidia. Dia gabung sebelum kamu menghilang tapi sepertinya kamu belum pernah bertemu dengannya. Sama denganmu, dia juga memiliki potensi dan berkembang dengan pesat. Bahkan perkembangannya melebihi kamu. Damar mengangguk. Butuh waktu kurang dari 3 tahun untuk jadi Night Watcher Zero. Kecepatan ini memang sudah melampaui Damar. Butuh 3 tahun 17 hari untuk dapat menduduki posisi Night Watcher Zero. Menarik, kata Damar. Mereka sampai di gerbang kompleks HY. Guntur segera menyapa Damar, mengabaikan Nidia dan Lilia yang seharusnya dia jemput. Apa kamu Damar? Tanya Guntur. Damar mengangguk dan berkata, kamu Guntur, kan? Night Watcher Zero yang baru. Iya, aku Guntur, jawab Guntur dengan bangga. Damar memperhatikan Guntur dari atas sampai bawah. Tentu saja Damar merasa sedikit aneh, Guntur tidak terlihat sebagai Night Watcher Zero sama sekali. Apalagi celana pantainya itu. Sayangnya, kalau tidak ada banyak orang di sini aku ingin bertanding denganmu, kata Guntur. Walaupun aku telah menjadi Zero, masih banyak orang yang beranggapan aku tidak akan menang melawanmu. Aku ingin menunjukkan kalau ini adalah posisiku yang seharusnya dengan mengalahkanmu di pertandingan. Damar yang mendengar hal ini sedikit mengangkat alisnya. Mengangguk sambil menyentuh hidungnya,
Yah, yang mereka katakan itu benar. Kamu akan kalah saat melawanku. Wow, benarkah? Guntur terlihat bersemangat. Apa kamu berencana membuka identitas kita di sini? Lilia melihat Guntur dengan malas lalu beralih ke Damar, kembalilah, kita akan pergi. Ingat, jangan ada hal buruk yang terjadi di sini. Damar mengangguk. Sayang sekali waktunya tidak pas. Lain kali kalau kita bertemu lagi, aku akan menghabisimu, kata Guntur sambil membuka pintu mobil. Kalau kita bertemu lagi, sepertinya kamu akan antri mengisi posisi nomor 1, balas Damar sambil menunjukkan mimik sedih. Lilia yang tidak ingin keadaan menjadi runyam dengan pertikaian dua manusia ini pun segera memasukkan kopernya ke dalam mobil. Guntur menatap Damar dalam-dalam sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil, dan pergi meninggalkan kompleks HY. Mobil semakin jauh, Damar memutuskan untuk berbalik menuju rumah. Begitu dia sampai di rumah, Bari Kang meneleponnya. Halo, kata Damar. Halo, Damar. Barusan Dokter Lilia menelepon dan sudah menjelaskan situasinya, kata Bari. Kali ini aku akan merepotkan lagi. Ini sudah seharusnya aku lakukan, kata Damar sambil tersenyum. Aku akan memberikan posisi sebagai asisten wakil direktur padamu. Wendy sekarang menjadi wakil direktur di perusahaan kami. Masalah gaji, berapa yang kamu minta? Berapa gaji yang pantas aku berikan untukmu? Bagaimana kalau aku memberimu 5% saham perusahaan? Jelas Bari. Damar tidak menolak tawaran itu. Dia tidak bisa bekerja dengan sukarela, mendapatkan bonus tambahan tidak buruk juga. Pekerjaan Damar bisa dibilang cukup berat, dia harus menjaga klien seperti menjaga anggota keluarganya sendiri. Dalam tugasnya dulu, Damar sudah memiliki beberapa saham dari perusahaan besar. Dan 5% itu tidak banyak, tapi juga tidak bisa dikatakan sedikit. Aku tidak masalah, angguk Damar. Baiklah, kalau begitu kamu bisa datang besok ke perusahaan. Temui aku langsung, nanti aku sendiri yang akan mengantarmu ke departemen personalia untuk mengurus berkas-berkas, kata Bari. Damar mengangguk setuju lalu menutup panggilan dari Bari. Keesokan harinya, Damar bangun sebelum pukul 10. Setelah bersiap-siap dan sarapan, dia naik kereta menuju perusahaan Bari Kang. Tak berapa lama, Damar sudah sampai. Dia pun segera menuju meja resepsionis. Di meja resepsionis, seorang wanita cantik melihat Damar dengan ramah seolah dia mengenal Damar. Dia tersenyum ke arah Damar dan berkata, apakah Anda orang yang membuat janji dengan Pak Bari? Damar bertanya dengan heran, apa kamu mengenalku? Siapa yang tidak kenal dengan Anda, Pak? Semua orang di perusahaan sudah tahu kalau Anda pacar Ibu Wendy, kata wanita itu sambil menutup bibirnya. Damar tidak bisa mengatakan apa-apa. Terakhir kali dia kemari, Wendy mengumumkan secara gamblang kalau mereka adalah sepasang kekasih. Saat itu banyak orang yang merekam kejadian itu. Setelah kejadian itu, video menyebar dengan cepat dan menjadi topik pembahasan para karyawan. Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal, begitu. Petugas resepsionis itu tersenyum lagi, mengambil sebuah kartu di lacinya dan menyerahkannya pada Damar, gesek kartunya di tempat yang tersedia, dan Anda bisa langsung masuk. Damar mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Baru saja Damar memegang kartu pas perusahaan, seseorang datang dan mengambil kartu itu dari tangan Damar. Kamu ini jadi resepsionis bagaimana sih? Kenapa orang sembarangan bisa dapat kartu pas? Kalau dia sampai mencuri barang-barang penting milik perusahaan bagaimana? Kalian bisa ganti, teriak orang itu. Pak Aldi. Petugas itu buru-buru memberi salam dan berkata, tetapi dia pacar Bu Wendy. Omong kosong. Kenapa aku tidak tahu kalau Wendy punya pacar? Aldi masih bersikeras. Damar menatap Aldi dan melakukan observasi singkat. Sedikit lebih tinggi darinya, cukup tampan, baju rapi, dan terlihat dapat diandalkan. Singkatnya, pasangan impian para wanita. Aldi menyadari kalau Damar sedang melihatnya. Dia segera mencibir dan berkata, di sini bukan tempatnya orang asing bisa masuk seenaknya. Kalau kamu cari orang, tunggu di luar. Lihat dirimu di cermin, apa kamu kira layak untuk masuk ke sini? Kartu ini aku ambil. Bersambung. 40. Gedung perusahaan Panorama adalah perusahaan dengan bangunan terbesar di kota JC. Sebagai orang terkaya di kota JC, Bari Kang memiliki hampir semua bisnis di berbagai sektor industri dengan karyawan yang sangat banyak. Saat ini Damar berada di lantai 1 perusahaan Panorama. Dia memakai kaos dan celana sepanjang betisnya.
Sepatu yang dia pakai terlihat usang. Walaupun ingatan Damar sudah kembali sepenuhnya, Damar belum membeli pakaian baru. Semua yang dia miliki dibeli waktu masih bersama Sisi, tentu saja pakaian murah yang dijual di tempat obrolan. Di sebelah Damar, manajer penjualan yang bernama Aldi Ismail terus-terusan mencibir, "Cepat keluar, harga diri perusahaan ini jadi jatuh gara-gara kamu berdiri di sini. Bahkan satpam dan petugas kebersihan di sini masih lebih baik daripada kamu. Tapi katanya kamu ini pacarnya Wendy." Konyol, tambah Aldi. Dalam 3 tahun terakhir, entah sudah berapa kali Damar mendengar perkataan seperti ini. Dia sudah sangat terbiasa. Damar mengangkat bahunya sambil menatap petugas resepsionis. "Kalian dengar, kan, aku tidak pergi karena kemauanku sendiri. Dia yang menyuruhku pergi." Hah, petugas resepsionis itu terlihat terkejut. Aldi adalah lelaki yang memiliki masa depan cerah. Dia lulusan S2 dari luar negeri dan bekerja di perusahaan Panorama. Dalam beberapa tahun dia bekerja, Aldi berhasil menjadi manajer penjualan. Kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Meskipun Aldi tidak pernah mengungkapkan secara terang-terangan, tapi semua orang juga tahu kalau dia menaruh rasa pada Wendy. Hubungan Wendy dan Damar yang terungkap secara tiba-tiba itu membuatnya kesal. Jadi saat dia melihat Damar muncul di hadapannya, Aldi menunjukkan seberapa hebatnya dia dibandingkan dengan Damar. Aldi merasa perkataan Damar barusan adalah sebuah pengakuan kalau Damar tidak berani membantah perintahnya. "Iya, aku yang bilang, kenapa? Cepat pergi sekarang," cibir Aldi. Damar mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor telepon Bari dan meneleponnya. Aldi yang melihat hal itu pun mengerutkan kening. "Percuma, walaupun Wendy ada di sini jangan harap kamu bisa masuk melewati pintu masuk di sana." Damar mengabaikan Aldi. Teleponnya segera terhubung dengan Bari. "Halo, Damar, apa kamu sudah sampai? Minta kartu pas di resepsionis ya, aku sudah beritahu mereka kalau kamu akan datang." "Tidak ada gunanya." Damar menghela napas dan melanjutkan, "Ada seseorang yang menghadang aku masuk. Katanya gara-gara pakaianku yang lusuh dan membuat harga diri perusahaanmu jatuh. Dia terus memancing emosiku tapi aku tidak terpengaruh. Kalau begitu aku pulang saja dan tidur lagi." "Apa?" Bari segera berkata, "Damar jangan marah. Aku akan turun sekarang, biar aku yang menyelesaikan masalah ini." Sialan, Bari sudah tahu dari Lilia kalau semua Night Watcher sudah kembali. Hanya tersisa Damar di kota JC dan keselamatan Wendy sedang terancam sekarang. Walaupun Bari juga mengerahkan beberapa pengawal di sekitar Wendy, mereka tidak sebanding dengan kehadiran Damar. Sekarang malah ada yang mencari ulah dengan Damar. Kalau sampai Damar tidak lagi bersedia membantu, bagaimana Bari bisa melindungi Wendy? "Tunggu sebentar, aku akan naik lift," kata Bari lagi memastikan Damar tidak pergi. Damar tersenyum dan berkata, "Iya, akan aku tunggu." Dengan begitu, Damar menutup teleponnya dan menatap Aldi sambil tersenyum. "Sudah selesai. Jadi benarkan apa kataku? Walaupun Wendy ada di sini, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam," cibir Aldi lagi. Daripada menanggapi Aldi, Damar lebih memilih duduk santai di sofa tunggu dekat resepsionis. Aldi yang sudah menunggu Damar pergi pun menghampiri dengan emosi, "Aku sudah menyuruhmu untuk pergi, kan? Kenapa malah duduk di sini? Kenapa? Apa hakmu?" jawab Damar sambil mengangkat bahu. "Aku ini manajer penjualan di sini. Gajiku setahun sama dengan pengeluaranmu selama 10 tahun. Aldi mulai menyombongkan diri. "Oh," jawab Damar seadanya, "aku kira yang berhak mengusir itu cuma Bari Kang." "Sopan ya kamu, bisa-bisanya menyebut nama Pak Baris seperti itu," kata Aldi. "Aldi, apa yang kamu lakukan?" Tiba-tiba teriakan menggelegar membuat para kucing yang sedang bersitegang itu buyar. Karena lobi cukup luas dan sepi, teriakan itu memenuhi area lantai 1 yang sontak membuat semua manusia di sana menoleh. "Pak Bari! Pak Bari!" Dalam sekejap, banyak orang menundukkan kepala memberi hormat. Bari tidak banyak bicara. Dengan mata bagai anak panah yang membidik sasarannya, Bari berjalan lurus ke arah Aldi. Sesampainya di depan sofa, Bari memberi salam Damar terlebih dahulu. "Damar, ini adalah salahku yang kurang tegas. Tolong jangan marah, aku akan menyelesaikan ini dengan cepat." Aldi melongo. Dia merasa ada yang tidak beres. Aldi mengira kalau Wendy sengaja membuat skandal dengan Damar hanya untuk menghindari Erlangga, tidak mungkin mereka benar-benar berpacaran. Selain itu, kalau benar Wendy dan Damar berpacaran, otomatis Bari Kang akan jadi calon ayah mertuanya.
Tapi kenapa dia begitu hormat pada Damar? Saat ini, Aldi merasa otaknya hampir meledak karena tidak kuat merangkai satu teori dengan teori lainnya. Pak Bari, saya rasa pakaiannya tidak cocok dengan perusahaan kita. Aldi kehilangan kosakata yang sedari kecil dia gunakan. Kamu sudah bekerja di sini bertahun-tahun, dan hanya menilai orang dari pakaiannya saja. Bari mulai menginterogasi, mulai hari ini, jabatanmu sebagai manajer penjualan aku cabut. Kamu akan dipindahkan ke kantor cabang. Mata Aldi seketika bergetar tidak percaya. Dia sekarang sudah mencapai posisi manajer penjualan di kantor pusat dan dia akan pergi ke kantor cabang. Ini sama seperti dia terjun bebas dari puncak karirnya. Dan juga, kamu harus minta maaf pada Damar sekarang, kata Bari. Aldi terlihat ragu. Hanya karena orang lusuh di hadapannya ini Bari sampai menurunkan pangkatnya. Kenapa belum minta maaf? Atau kamu pilih dipecat? Kata Bari lagi dengan nada rendah yang terdengar begitu menakutkan. Aldi menggertakkan gigi dan menundukkan kepalanya di depan Damar. Pak Damar, maaf. Seharusnya saya tidak menilai orang dari penampilannya saja. Ini salah saya, tolong maafkan saya. Bari juga melihat Damar dengan ragu, dia takut kerja sama mereka untuk melindungi Wendy batal karena Damar tersinggung dengan ulang karyawannya. Damar melambaikan tangan dan berkata, "Ya, terserah." Mendengar jawaban Damar, Bari pun dapat bernapas lega. Dia mengajak Damar naik ke lift sambil memberikan tatapan tajam pada Aldi. Semua orang yang kebetulan ada di lobi itu ikut melihat adegan tadi. Mereka mulai berbisik-bisik membicarakan kejadian yang mengejutkan barusan. Siapa Damar sebenarnya? Di dalam lift, Bari melihat kalau Damar sama sekali tidak marah. Dia berinisiatif membuka pembicaraan, "Untuk selanjutnya, aku akan lebih merepotkanmu. Aku sangat memanjakan putriku dan sepertinya dia sedikit tertarik denganmu." "Tidak masalah," kata Damar sambil tersenyum. Bari Kang tersenyum lalu memiringkan kepalanya, "Ah, iya, terakhir kali Wendy bilang kalau kamu adalah pacarnya. Sebenarnya aku setuju saja, atau apa kalian pacaran betulan saja? Lagi pula Wendy sudah mengaku kalau kamu pacarnya. Dia juga cantik, pintar, meskipun emosinya masih kurang stabil. Tapi itu yang akan menjadi pemanis di sebuah hubungan, kan?" Damar pusing, lelaki tua ini benar-benar takut kalau putrinya tidak akan menikah. Damar memilih tidak menjawab apa-apa. Mereka keluar lift, Bari mengantar Damar ke departemen personalia untuk mengurus berkas-berkas dan kemudian membawanya ke ruangan Wendy. Di dalam ruangan wakil direktur, Wendy sedang duduk di kursi kerjanya. Dia memakai kacamata, jas, dan rok yang tertutup meja, rambutnya dibiarkan bebas tak terikat pada apapun. "Sayang, aku sudah dapat asisten yang cocok denganmu," kata Bari sambil membuka pintu. Wendy menghentikan aktivitasnya dengan dokumen-dokumen yang harus diperiksanya. Dia melihat Damar dengan senyum licik. "Bagaimana? Apa kamu puas?" tanya Bari. "Puas? Yah, aku puas sekali." Sekali lagi, Wendy menunjukkan ekspresi licik. "Baguslah. Kalau begitu kalian obrolkan sendiri untuk selanjutnya, aku pergi dulu," kata Bari sambil mengedipkan matanya pada Damar. Bersambung. 41. Wendy melepas kacamatanya, berdiri, dan melihat Damar dari atas kepala sampai bawah. Sekali lagi Wendy tersenyum licik seolah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Agar tidak merasa canggung, Damar memilih membuang muka. Wendy memperhatikan gerak-gerik Damar. "Hei, lihat kemana matamu itu." Damar terbatuk menutupi rasa aneh yang menyelimutinya. Dia memilih duduk di sofa tamu yang ada di dalam ruangan Wendy. "Kamu sekarang adalah bawahanku. Aku akan memberimu tugas pertama. Cepat ceritakan bagaimana kamu bisa menyelamatkan nyawa ayahku dan soal yang dikatakan Kak Diska dan Kak Gladys tempo hari. Cepat ceritakan yang sebenarnya," kata Wendy. "Saat itu ayahmu berada dalam bahaya, jadi aku menyelamatkannya. Kalau soal yang dikatakan Diska dan Gladys, aku memang di penjara. Tapi aku dijebak," jawab Damar sesingkat mungkin. "Yang jelas. Aku mau yang jelas," kata Wendy dengan tatapan tajam tak berkedip. Damar tidak menjawab dan memilih untuk berbaring di atas sofa dengan berbantalkan tangannya sendiri. Ngomong-ngomong apa yang mereka lakukan di kota JC. Wendy berhasil dikecoh, tanpa sadar dia malah menjawab pertanyaan Damar dan lupa dengan rasa ingin tahunya barusan. "Mereka di sini karena memberiku undangan pernikahan." Damar meregangkan tubuhnya, menguap lalu menutup matanya perlahan. "Hei,
Teriak Wendy buru-buru setelah Damar menutup mata. Kamu di sini untuk jadi asistenku, bukan untuk leha-leha. Sekarang kamu turun dan belikan aku secangkir kopi. Aku mau yang panas. Damar masih mengabaikan Wendy dan belum membuka matanya. Wendy menendang kaki Damar sambil berdecak kesal. Tanpa membuang-buang waktu, Wendy memilih untuk kembali ke meja kerjanya dan memeriksa dokumen-dokumen lagi. Diam-diam Damar menyipitkan mata dan melihat Wendy. Dia merasa Wendy terlihat keren saat sedang bekerja. Apa? Damar terjatuh dari sofa. Teriakan Wendy membuatnya kembali ke kenyataan dengan ekstrim. Apa? Ada apa, Wen? Tanya Damar masih linglung. Kenapa kamu teriak-teriak? Jantungmu mau copot. Sheila, dia dalam bahaya, jawab Wendy sambil menyerahkan telepon ke Damar dengan tangan yang masih gemetar, menunjukkan isi chat WhatsApp dari Sheila. Tolong aku. Hanya 2 kata dengan sebuah pesan sarelok. Saat Damar membuka lokasinya, rupanya berada di warnet milik Sheila. Donita Namas dan yang lainnya mulai balas dendam, kata Damar dengan menggertakkan gigi. Donita Namas. Wendy terlihat cemas. Waktu aku pulang kemarin, aku sudah memberitahu ayahku soal Sheila. Dan ayah juga sudah membicarakan hal ini dengan Pak Hendra. Kenapa mereka masih melakukannya? Aku akan mencari ayahku, kata Wendy menggertakkan gigi. Damar menahan tangannya dan berkata, dalang dari semua ini adalah Leonard. Kalau melihat dari ayahmu yang sudah bicara dengan Hendra dan Doni masih bertindak seperti ini, artinya ucapan ayahmu tidak berpengaruh banyak. Lalu apa yang harus dilakukan? Air mata Wendy mulai tak terkendali. Damar memegang kedua pundak Wendy dan berkata, kamu tetap pergi ke ayahmu dan suruh dia terus telepon Hendra. Aku akan pergi ke warnet Sheila, tambah Damar penuh keyakinan. Tetapi mereka pasti bawa pasukan yang tidak sedikit. Bisa saja ada pisau atau pistol atau yang lainnya, kata Wendy terbatas sambil mencoba menyeka air matanya. Jangan khawatir, aku berjanji akan menyelamatkan Sheila dari orang-orang brengsek itu, kata Damar percaya diri. Berikan aku kunci mobilmu. Wendy mengangguk cepat dan segera mengambil kunci mobil yang dia taruh di laci meja kerjanya. Oh iya, kamu jangan pergi dari sini, kata Damar sambil menerima kunci mobil. Wendy mengangguk lalu berlari menuju ruang kerja ayahnya. Sedangkan Damar segera naik lift dan pergi ke tempat parkir, siap meluncur ke warnet. 10 menit kemudian, pintu masuk warnet. Ada 2 orang lelaki berdiri sambil bersandar di tembok pintu masuk, terlihat seperti orang bodoh. Tapi hal ini justru membuat Damar lega, setidaknya Sheila masih berada di warnetnya. Damar keluar mobil, setengah berlari menuju warnet. Begitu dia masuk, 2 orang yang diberi tugas berjaga di pintu itu mengangkat tangan mereka dan berkata, Hei, kamu tidak melihat tanda ini. Tutup, pergi ke warnet lain. Damar mengangkat alisnya sambil membuat kuda-kuda. Dalam sekejap, kedua orang ini sudah tak sadarkan diri. Mereka hanya ingat tengkuk yang dipukul sangat keras dan tiba-tiba, mereka tidak sempat menghindar. Tumbang, penjagaan yang sangat lemah. Bahkan kedua orang ini tidak sempat melawan sama sekali. Warnet ini terdiri dari 2 lantai, saat Damar masuk di lantai pertama dia mendengarkan sebuah suara. Apa menurutmu ada gunanya kamu chat Wendy? Aku, kan sudah bilang kalau Bari tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang, cepat hubungi Damar dan suruh dia ke sini. Itu suara Doni. Aku tidak punya nomornya. Terdengar suara Sheila. Damar yang mendengarkan dari bawah hanya bisa menghela napas. Doni mengerutkan kening sambil melihat ke samping. Paman Leonard, di belakang ada kamar kosong. Apa kamu tidak ingin membawanya dulu? Aku baru bisa tenang kalau urusanmu selesai dengan wanita ini. Jangan khawatir, jawab Leonard dengan enteng. Aku sudah bilang kalau akan membiarkan wanita jalang ini berlutut di depanku dan memberinya pelajaran. Hajar, hajar, hajar. Mendengar teriakan orang-orang Doni, Damar tidak bisa diam lagi. Dia menaiki tangga tanpa ragu. Ada 30-40 orang di warnet saat ini. Kali ini Doni membawa pasukan lebih banyak dan mereka semua membawa senjata. Ada yang membawa pisau lipat, tongkat bisbol, ada pipa besi. Saat Damar muncul dari pintu lantai 2, semua orang menoleh bersamaan. Damar, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak jauh dari pintu masuk, Sheila sedang diikat di kursi. Cepat pergi, kata Doni sambil tersenyum. Kenapa buru-buru? Selama percakapan mulai dibangun, beberapa orang terlihat berkumpul di sekitar tangga. Cekak,
Aku sudah menyusun strategi hanya untuk mencarimu. Tapi kamu malah datang sendiri secara sukarela begini, aku jadi tak enak hati, kata Doni sambil tersenyum licik. Damar menyentuh hidungnya sambil mengevaluasi ruangan. Ada meja di depan bar, ada 2 orang yang duduk di sana. Leonard dan 1 orang lelaki parubaya dengan memicingkan mata. Jelas lelaki itu adalah Hendra. Hendra memegangi ponselnya. Ponsel itu terus-terusan berbunyi tanpa henti, sekilas terlihat nama peneleponnya. Bari Kang. Ada telepon? Damar mengingatkan. Hendra terkejut, bukan karena dia tidak tahu kalau sedari tadi Bari telepon. Melainkan terkejut karena sikap Damar yang terlihat sangat tenang di situasi yang menyudutkannya. Bari tidak bisa ikut campur masalah ini. Dia ini orang baik, Leonard ini orang baik. Jadi tidak ada yang boleh sembarangan membuatnya marah. Apa latar belakangnya sangat hebat? Tanya Damar sekali lagi. Aku tidak akan repot-repot menjelaskan. Singkatnya, Bari bukan tandingan Leonard, kata Hendra sambil tersenyum penuh arti. Apakah dia memang gila begini? Beraninya dia bicara denganku. Sela menggertakkan gigi dan berkata, lepaskan dia, biarkan dia pergi. Aku bersedia tidur denganmu. Damar melihat Sela keheranan, wah, wanita ini sangat berani ya. Dia sudah jauh-jauh datang ke sini dan kamu suruh pergi. Leonard mencibir, biarkan dia melihat aksi kita di ranjang dulu, lah, kita beri dia tontonan yang bagus. Doni menjilat bibirnya dan berkata, Paman, tapi apa boleh aku beri pelajaran orang ini dulu? Hendra mengerutkan kening sambil melihat Damar yang masih tetap tenang. Leonard mengangguk dan berkata, iya, silakan saja. Tapi jangan dibunuh ya, dia harus menonton siaran langsung antara aku dan Sela. Doni menjilat bibirnya lagi, entah kenapa dia hobi sekali menjilat bibir. 1 langkah, 2 langkah, Doni menghampiri Damar sambil membuka kancing lengan kemejanya, menariknya sampai hampir menyentuh siku. Damar tetap tenang. Bukannya takut, dia malah menyipitkan mata dan melihat tato di tangan Leonard dengan saksama. Bersambung. 42. Tato ini tidak ada arti yang khusus kalau yang melihat orang biasa. Tatonya tidak terlalu besar, gambar bunga teratai dan sebuah keris kecil. Sulit terlihat kalau tidak dilihat dengan saksama. Tapi Damar sangat paham kalau tato itu hanya dimiliki oleh anggota Red Lotus. Organisasi pembunuh yang terkenal di dunia, mereka banyak mengontrol orang kaya dan konglomerat di dunia. Kali ini, orang-orang Red Lotus datang ke kota JC dan berencana untuk menyerang Bari Kang. Tapi karena pergerakan Red Lotus yang sangat rapi, Night Watcher saja sampai tidak tahu siapa-siapa anggota Red Lotus yang tersebar. Damar tidak menyangka kalau Leonard adalah anggota Red Lotus. Pasti Hendra tahu sesuatu, sampai-sampai dia mengabaikan Bari dan memihak Leonard. Organisasi ini berisi para pembunuh kelas kakap yang berkumpul di satu wadah, Red Lotus. Sementara Damar masih menarik benang merah, Doni membawa tongkat bisbol dan berhenti di depan Damar. Kamu lihat pipi kananku ini. Sampai sekarang masih bengkak, teriak Doni sambil memegangi pipinya yang kebiruan. Tentu saja, aku yang pukul, kan? Damar tersenyum tipis dengan raut muka kalem. Hanya saja Sela tidak demikian, dia masih berteriak sekuat tenaga untuk memperingatkan Damar. Damar, lari, cepat pergi dari sini. Aku tidak akan mengatakan kamu kabur lagi. Doni menyeringai, masih ingat ya? Dia mengayunkan tongkat bisbol sambil melihat tangan Damar, hei, aku akan memukul tangan kotormu itu. Tangan yang berani memeluk Clara dan memukul wajahku. Katakan selamat tinggal pada tanganmu. Setelah selesai bicara, Doni mengayunkan tongkat itu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Damar sudah memasang kuda-kudanya. Hendra dan Leonard yang melihat hal itu segera bangkit dari duduknya dan berkata, berhenti. Tapi sudah terlambat, saat Doni sudah hampir mengenai Damar, dia terpental. Damar meninjunya tepat di bagian dada. Doni terpental hampir 5 meter, dia mendarat di meja tempat pamannya dan Leonard duduk. Sedetik kemudian, Doni memuntahkan cairan merah pekat dari dalam mulutnya. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya. Bawahan Doni meraung-raung tidak terima saat alfa mereka dijatuhkan hanya dengan sekali serang. Ekspresi Hendra terlihat kelabakan melihat keponakannya muntah darah. Dia pun menghampiri Doni, Don, sadar, Don. Doni sama sekali tidak bisa menjawab Hendra. Darah tak berhenti keluar dari mulutnya. Hendra berdiri, matanya terlihat begitu berapi-api. Dia memelototi Damar dan berkata,
Nak, beraninya kamu menyentuh keponakanku. Aku sudah memberinya beberapa kesempatan. Tapi maaf, aku tidak bisa terus-terusan memberikan toleransi pada manusia tak berotak seperti dia. Jadi aku tidak bisa disalahkan. Aku penasaran kenapa kamu bilang kalau tidak ada yang boleh membuat si botak ini marah. Tapi kenapa kamu berani membuat masalah denganku? Wajah Hendra terlihat pucat sesaat. Terakhir kali Bari memanggilnya, dia sama sekali tidak diberitahu asal-usul Damar. Tapi Hendra terus diancam agar tidak mencari masalah dengan Damar. Jadi Hendra merasa kalau orang yang berada di pihak Damar hanyalah Bari seorang. Dan masalah kali ini melibatkan Leonard. Walaupun Hendra tidak ingin berselisih dengan Bari, tapi dia lebih tidak berani membuat masalah dengan Leonard. Masalah dengan Leonard. Jadi Hendra memilih pergi ke sisi Leonard sementara waktu dan menyelesaikan masalah. Kalau sudah selesai urusan Leonard, Hendra akan pergi ke Bari dan mengemis minta ampun. Damar masih sangat tenang walaupun dikepung lusinan orang bersenjata. Dia masih melanjutkan dialognya dengan Hendra, aku bisa menghindarkanmu dari masalah sekali ini saja. Semua orang bisa tinggal, kecuali si botak ini. Dia harus tinggal bersamaku. Ini tidak sulit, kan? Leonard mengerutkan kening. Semua orang yang ada di sini menganggap Leonard adalah seorang bos yang ucapannya bagaikan sebuah titah raja. Semua orang menghormatinya, tapi dia merasa kalau Damar bukan lawan yang sebanding dengannya. Kali ini Leonard mengandalkan orang-orang Hendra. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, kalau dikeroyok akan babak belur juga. Apalagi dengan senjata, Leonard cukup percaya diri. Tapi masalahnya sekarang adalah Damar terlihat sombong walaupun sudah dikepung banyak orang. Tentu ini membuat Leonard merasa terancam. Belum lagi kalau Hendra lari ketakutan meninggalkannya dan membiarkan Leonard satu lawan satu dengan Damar. Kamu sudah tahu, kan bagaimana jadinya kalau aku marah, kata Leonard menggoyahkan Hendra. Hendra menghela napas berat, menatap Damar dan berkata, "Alah, aku tidak peduli dari mana asal-usulmu. Tapi di sini kota JC, sepertiganya ada di bawah milikku. Kamu berani melukai keponakanku, kamu harus menerima akibatnya." Damar menyentuh hidungnya dan berkata, kalau orang bodoh ini tidak dibawa ke rumah sakit dalam 2 jam, sepertinya dia akan langsung ke neraka. Apa? Wajah Hendra tiba-tiba berubah. Kalian berdua cepat ke sini, bawa Doni ke rumah sakit, kata Hendra sambil menunjuk 2 anak buahnya. 2 orang itu pun datang dan membopong Doni sambil buru-buru turun melewati tangga. Damar tidak berusaha menghentikan mereka, dia masih berdiri dengan tenang dan mengedipkan mata pada Sela. Awalnya Sela sangat ketakutan kalau Damar akan mati dikeroyok manusia-manusia sampah ini. Tapi saat dia melihat Doni tumbang dengan sekali pukul, Sela menjadi lebih tenang. Sela sudah berlatih seni bela diri sejak kecil dengan ayahnya, tapi pukulan Damar seperti jurus yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Saat Doni sudah pergi, Hendra berdiri. Dia menatap Damar dan berkata sambil tersenyum, aku beritahu ya, kali ini aku tidak bisa memihakmu dan Bari Kang. Hidup sampai mati. BRUAK. Tiba-tiba Damar meloncat, dia mendarat tepat di depan Hendra dan Leonard duduk. Kamu sendiri yang mengatakannya ya, sampai mati, kan? Suara Damar terdengar seperti dewa kematian yang bergema memasuki rongga-rongga telinga mereka berdua. Buak. Hendra merasakan hentakan yang amat kuat memukul kepalanya. Dia tidak memiliki tenaga sama sekali untuk melawan. Kepala Hendra menabrak tembok beton di sebelahnya. Hendra terbaring di lantai, entah masih hidup atau sudah mati. Di sebelahnya, Leonard gemetar. Sangat mengerikan. Damar bukan lawannya. Dia melihat Damar dengan wajah penuh penyesalan. Dia tidak mengira kalau di kota JC ada seseorang sehebat ini. Kakakmu siapa? Dia melihat Damar ketakutan. Butiran keringat mulai menyelinap keluar dari kulit kepalanya yang tidak tertutup sehelai rambut pun. Damar menyeringai sambil melihat Sela, tutup matamu. Kamu boleh membukanya kalau aku suruh. Sela sama sekali tidak mengerti maksud Damar, dia hanya mengikuti perintah dan menutup matanya. Damar kembali ke Leonard, apa posisimu? Leonard semakin menciut, tidak mungkin orang sembarangan bisa langsung bertanya padanya seperti ini. Kamu tahu kami rupanya, aku pembunuh Blue Card. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa padaku, kalau kamu berani menyentuhku sedikit saja, Red Lotus tidak akan membiarkanmu hidup. Damar tersenyum, alah, hanya pecundang Blue Card. Kamu tadi tanya aku siapa, kan? Kenzo Hadrian, aku yang bunuh dia. Jadi kamu.
Belum sempat Leonard meneruskan ucapannya, Damar sudah mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya. Pisau itu menyabet leher Leonard. Bersambung. 43. Aku orangnya rendah hati. Mata Leonard melebar dan ekspresinya penuh ketakutan, seolah-olah muncul pertanyaan yang tak ada habisnya di benaknya saat ini. Siapa orang di depannya? Dia yang membunuh Kenzo, yang mengejutkan seluruh Red Lotus. Tentu saja, dia tidak bisa mengecek identitasnya lagi. Dia merosot ke lantai, dan tubuhnya mulai kaku dengan cepat. Di belakangnya, kumpulan orang yang membawa senjata mundur selangkah pada saat yang sama, dan mata mereka penuh ketakutan. Di kota JC, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sisi Hendra, dan mereka juga sombong dan tidak tahu diri pada hari biasanya. Tetapi hal-hal seperti pembunuhan terlalu menakutkan bagi mereka. Apalagi setelah Doni diantar ke rumah sakit, Hendra juga terbaring dengan wajah penuh darah, tidak tahu dia hidup atau mati. Bahkan Leonard telah dibunuh olehnya. Semua ini terjadi dalam waktu sekejap, mereka menatap Damar, dan langsung menjadi sangat takut padanya. Damar mengabaikan mereka, dia mendekati Sela dan menutupi telinga gadis ini dengan tangannya. Untuk mencegah Sela mendengar apa yang dia katakan selanjutnya. Bawalah Hendra ke rumah sakit, dan setelah dia bangun, dia tahu apa tindakan selanjutnya, kata Damar dengan ringan. Apakah Hendra memilih untuk menyembunyikan fakta ataupun memberi kebenarannya pada Red Lotus, Damar tidak menganggapnya penting. Dia dan Red Lotus tidak mungkin akan damai. Dalam pertempuran 3 tahun lalu, Red Lotus memang salah satu peserta. Nomor 2 dan nomor 7 keduanya adalah rekan baiknya Damar. Setelah kematian nomor 7, meskipun Damar tidak mengatakan apa-apa setelah memulihkan ingatannya, namun dia tidak mungkin akan memaafkan Red Lotus. Ada lebih dari 30 orang di tempat itu, dan tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua hanya menatapnya dengan ketakutan. Bagaimanapun, Damar baru saja menghabiskan semua pemimpin mereka di hadapannya. Damar menundukkan kepalanya dan melepaskan ikatan tali Sela. Mata Sela masih tertutup. Ketika Damar menutupi telinganya, detak jantungnya mulai bertambah cepat, dan wajahnya sedikit memerah. Sebenarnya, dia adalah gadis yang berani, dan dia sering nongkrong di bar. Tetapi saat ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebelum bereaksi, dia merasa digendong oleh pria ini, lalu dia memegang lengannya tanpa sadar. Sudah terbiasa ya. Kemudian, suara Damar terdengar di dekat telinganya. Sela membuka matanya, dan wajah pria ini muncul di depannya. Pria ini tersenyum dan menggendong Sela berjalan keluar. Orang-orang di dalam warnet tidak ada yang berani bergerak sama sekali. Dan bahkan mereka mundur ke belakang saat Damar mendekat. Dengan mudah, Damar keluar dari warnet sambil menggendong Sela. Sela menatap pria itu dengan ternganga. Setelah sampai di bawah lantai, wajah Sela segera memerah ketika Damar memandangnya. Uhuk, Damar terbatuk, lalu dia segera menurunkan Sela. Gadis itu memandangnya sambil berkata, aku berutang padamu lagi. Damar tersenyum dan menjawab, terus apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan menolak jika kamu ingin berhubungan denganku. Sela tertegun, namun dia tidak menolak atau setuju. Dia segera mengubah topik pembicaraan, keterampilanmu begitu bagus, kenapa kamu malah melarikan diri pada malam itu? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya, aku menemukan lawan yang lebih hebat, makanya aku pergi menyelesaikan orang itu, jawab Damar tanpa daya. Sela ingin berkata lagi, namun dia berpikir kembali tentang lantai retak di rumah Wendy. Dia baru sadar dan bertanya, apa kamu yang merusakkan keramik lantai rumah Wendy? Damar terdiam, lalu mengangguk, ya, seharusnya aku. Ekspresi Sela berubah menjadi tidak normal lagi. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan berterima kasih padamu setelah aku mengurus masalah di warnet. Kamu mau kemana nanti? Aku harus kembali bekerja, aku adalah asistennya Wendy sekarang, aku datang karena melihat pesanmu pada Wendy, jawab Damar. Sela tercengang, dia menatap Damar dengan aneh, apakah kamu suka pada Wendy? Damar tanpa daya, kamu terlalu banyak berpikir, aku baru saja cerai. Kenapa wanita itu memilih Dimas dan menceraikanmu? Itu aneh sekali, kata Sela padanya. Damar memegang hidungnya, dia tidak menceritakan tentang masalah kehilangan ingatan itu. Aku mengantarmu ke tempat Wendy saja, aku juga ingin menemuinya. Sela mengeluarkan kunci mobil, dan mengarahkannya pada mobil yang di samping.
Pria itu tampak terkejut. Gadis biasa pasti sudah tergila-gila setelah diculik, namun Sheila kembali tenang dengan begitu cepat. Kualitas mentalnya lumayan bagus, mungkin aku bisa membawanya ke Night Watcher, kata Damar sambil menjilat bibirnya. Selain menyelesaikan misi, setiap Night Watcher akan mengajak orang baru untuk dilatih. Ini terjadi pada Damar juga sebelum dia menjadi seorang Night Watcher. Tentu saja, pasti akan ada ujian yang berulang kali setelah dilatih. Di mobil, Sheila sedang menyetir sambil melirik pada Damar. Dia baru mengerti mengapa Wendy akan begitu penasaran pada pria ini. Pria ini benar-benar sangat misterius, dan mereka tidak bisa mengerti pikirannya. Saat mereka berdua sampai di bawah gedung grup panorama, sudah hampir jam makan siang. Damar dan Sheila berjalan masuk ke dalam grup panorama, kali ini tidak ada yang menghalangi Damar. Mereka mengambil kartu dengan lancar, dan masuk ke dalam lift. Setelah masuk dalam lift, Damar memegang hidungnya dan berkata, "Oh iya, kamu jangan memberitahu Wendy tentang bagaimana aku menyelamatkanmu, aku orangnya rendah hati." Sheila memandangnya dengan heran. Setelah berpikir sejenak, dia baru menyadari bahwa si Damar ini memang rendah hati. Jika bukan karena dia melihatnya dengan mata sendiri, dia pun tidak akan percaya tentang ini. Ternyata Damar begitu ahli, dan tidak takut melawan puluhan orang dengan senjata. Setelah mereka sampai di kantor Wendy, Wendy dan Barry sedang berdiri dengan cemas. Barry mengambil ponselnya dan menghubungi orang berkali-kali. Wendy langsung memeluk Sheila ketika melihatnya datang, dan dia berkata, "Sheila, apa kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Setelah Damar datang dan memberitahu tentang perkataan Paman Barry, mereka membiarkan aku pergi. Dan mereka tidak akan mencari masalahku lagi, kata Sheila pada Wendy. Akhirnya Wendy bisa menghela napas panjang. Barry mengerutkan kening dan menatap pada Damar. Mungkin Wendy tidak tahu tentang ini, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas. Kalau perkataannya berguna, Hendra tidak mungkin tidak menjawab teleponnya. Dia tahu Damar adalah orang seperti apa, jadi dia tidak berkata banyak. Sheila dan Wendy bersama untuk sementara waktu, lalu pergi setelah makan siang. ******. Pada saat yang sama, di rumah sakit rakyat kota JC. Seorang dokter berjalan keluar dari ruang gawat darurat dengan kelelahan. Dia melepas maskernya, dan beberapa orang yang menunggu di depan pintu langsung mengelilinginya. "Dok, bos kita baik-baik saja, kah?" Salah satu orang bertanya. "Tidak apa-apa, namun harus tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Pasien sekarang sudah sadar, siapa Budi?" Tanya dokter pada mereka. Seorang pria parubaya dengan cepat berdiri dan berkata, "Aku. Pasien ingin bertemu Anda," kata dokter sambil melewati mereka. Budi buru-buru masuk ke dalam kamar pasien. Di dalam, kepala Hendra diikat dengan kain kasa tebal. Dia terbaring di sana dengan lemah. "Bos," Budi mendekatinya lalu bertanya, "apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Sekarang mayat Leonard masih ada di warnet. Kali ini, Damar membunuh seseorang secara umum. Dan dia tidak bisa menanganinya sesuai dengan cara Night Watcher." Hendra menghela napas dan berkata dengan lemah, "Singkirkan mayatnya, temukan tempat sepi di pinggiran kota, dan kuburlah mayat itu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan menyelidiki masalah ini. Selain itu, beritahu yang lain bahwa jangan ungkapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, mereka akan mati." "Oke, aku akan segera melakukannya." Budi mengangguk dengan cepat. "Tunggu sebentar, masih ada satu hal." Hendra menghela napas lagi, lalu dia lanjut berkata, "Temukan Sheila Wijaya, beli warnetnya dengan harga berapapun. Kita sungguh tidak bisa menyinggung orang itu." Bersambung. 44. Sepertinya masalah ini berlalu begitu saja. Sheila tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian itu, dia hanya terus berkata bahwa semua ini adalah berkat Barry. Hendra juga memperingatkan semua orang untuk tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang kejadian ini. Dalam pandangan orang-orang yang mengenal Damar, dia tetaplah seorang pria yang biasa, yang pernah bekerja di lokasi konstruksi dan diselingkuhi oleh mantan istrinya. Tentu saja, masih ada beberapa orang tahu bahwa dia memiliki perusahaan logistik di kota JC. Dan sekarang, dia dikenal sebagai asistennya Wendy. Setelah makan siang, Wendy tetap harus kembali kerja. Sebenarnya pekerjaannya juga sangat santai, dia hanya butuh membaca beberapa dokumen dan menandatanganinya. Kadang-kadang dia akan menyuruh Damar untuk melakukan beberapa hal,
kebanyakan hal-hal sepele seperti membeli kopi dan lain. Jika Damar dalam kondisi senang, dia akan melakukannya. Tapi jika dia sedang kesal, dia akan berbaring di sofa dan bermain game di ponselnya. Saat itu, Wendy akan berkata bahwa dia telah menghabiskan uang untuk menyewa seorang bos, tetapi dia tidak akan marah juga. Kalau bukan karena orang dari Red Lotus ingin membunuh Wendy setiap saat, pekerjaan inilah yang pekerjaan paling bagus untuknya. Cara kerjanya mudah, dan dia masih bisa mendapatkan 5% saham grup Panorama. Sepanjang sore itu benar-benar membosankan bagi Damar. Dia merasa pantatnya sakit sekali karena duduk di sofa untuk waktu yang lumayan lama. Pada pukul 4 sore, di antara hotel-hotel termewah di dekat Monument of White Elephant, Rose berada di sebuah ruangan. Wanita itu sedang duduk di dekat jendela, dan dia mengenakan gaun merah dengan memegang segelas anggur merah di tangannya. Wanita itu melihat pemandangan sungai di luar jendela, dan dia terlihat sangat cantik pada saat ini. Di sebelahnya, seorang pria sedang menelepon. Nomor telepon itu adalah nomornya pembunuh Blue Card, Leonard Tandialo. Aku meminta pria bodoh itu membantuku menemukan mangsa, dan sekarang dia tidak menjawab teleponku. Bibir merah Rose bergerak sedikit, dan niat membunuh melintas di matanya. Leonard seharusnya tidak mungkin tidak menjawab panggilan Anda. Jika dia belum menjawab sampai sekarang, alasannya hanya ada satu, yaitu dia mungkin sedang dalam bahaya, kata pria di sebelah Rose. Apakah mayat Kenzo telah ditemukan? Tanya Rose. Ya, aku telah menemukan mayatnya. Pembunuh itu membunuhnya dalam satu langkah. Sepertinya kemampuan lawan jauh lebih unggul dari Kenzo. Ini berarti bahwa orang yang melakukannya kemungkinan besar adalah seseorang dari top 10 di Night Watcher. Tentu saja, pembunuh itu mungkin juga adalah orang dalam list pembunuh. Bagaimanapun, tawaran Master masih ada di Sin City. Bagaimana dengan Barry Kang? Rose bertanya lagi. Target kita tetap adalah Wendy, tapi lebih baik jika kita bisa kendalikan dia. Cuma, pria itu terdiam sebentar, lalu berkata lagi, selama periode waktu ini, Night Watcher selalu berada di kota JC. Maka karena itu, kita tidak mempunyai kesempatan yang bagus. Selain itu, ada 2 orang tewas di kota LH beberapa hari yang lalu. Mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam perang 3 tahun lalu. Kita curiga bahwa orang yang melakukannya adalah Night Watcher Zero atau Night Watcher nomor 2 yang sedang hilang, kata pria itu dengan ragu. Rose memegang mulutnya dengan jarinya, adegan itu penuh dengan godaan. Pria di belakangnya tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Baik, aku tidak akan ikut campur dalam urusan Barry Kang. Kalian yang memutuskan sendiri saja. Bagaimanapun, dia bukan orang yang penting juga. Meskipun Kenzo telah meninggal, kalian masih memiliki 2 pembunuh Red Card dan 4 pembunuh Blue Card. Kalian pasti bisa hindari Night Watcher, kata Rose dengan acuh tak acuh. Salah satu tujuanku ke kota JC kali ini adalah untuk menemukan apakah aku dapat menemukan berita tentang kotak itu. Kotak itu diambil oleh Night Watcher Zero. Menurut Anda, Night Watcher Zero mungkin masih hidup. Ekspresi pria itu berubah sedikit dan dia berkata, dia masih berada di kota JC. Ya, hati pria itu penuh dengan ketakutan. Orang itu membawa ketakutan tak berujung ke organisasi mereka 3 tahun yang lalu, dan bahkan menyebabkan pemimpin mereka tidak berani muncul sampai sekarang. Lucas masih bersembunyi hingga sekarang. Hanya karena Damar pernah berkata bahwa dia akan membunuh Lucas dan memotong kepalanya. Lucas tidak berani muncul tanpa mengonfirmasi kematian Damar. Itulah Damar yang pernah membuat seluruh dunia ketakutan. Mungkin saja, kata Rose sambil menjilat bibirnya, sebenarnya, pria seperti itu layak dikejar. Jika aku bisa berhubungan dengannya, aku pasti akan sangat menikmati sekali. Setelah berbicara, wanita itu berbalik dan berkata, kamu bisa keluar sekarang. Jika tidak apa-apa, jangan ganggu aku lagi, dan jangan biarkan orang lain tahu bahwa aku ada di kota JC. Pada pukul 4.30 sore, pintu kantor Wendy dibuka oleh 2 orang. 2 orang gadis cantik berjalan masuk ke dalam kantor. Kedua gadis itu adalah yaitu Gladys dan Kalinda. Kalian tunggu sebentar, aku sudah mau pulang kerja, Wendy berkata sambil tersenyum. Gladys dan Kalinda melihat Damar. Kalinda segera mengerutkan kening dan bertanya, kenapa kamu ada di sini? Wendy, bukankah aku pernah memberitahumu? Jangan berurusan dengan pria ini.
Dia dulu pemerkosa. Damar mengangkat kepalanya dan berkata, memang itu urusanmu. Heh, aku hanya ingin Wendy tahu kamu adalah orang seperti apa, Kalinda mencibir. Damar tidak memiliki kesan apapun tentang gadis ini. Sepertinya Gladys bertemu dengannya setelah dia meninggalkan kota LH. Wendy segera berkata, Kak Kalinda, dia adalah asisten yang ayahku carikan untukku, dan aku merasa dia adalah seorang yang cukup baik, jadi jangan khawatir. Kalinda buru-buru berkata, walaupun kamu mengenalnya, tapi kamu tidak tahu isi hatinya. Dia tampak telah berubah dan bertingkah seperti orang baik. Tapi tetap saja, entah apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Pemerkosa tidak akan memberitahu pada orang apa yang pernah dia lakukan juga. Damar merasa tidak senang dengan apa yang gadis itu katakan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, jangan khawatir, jika kamu ditelanjangi dan memohon padaku untuk berhubungan denganmu, aku juga tidak akan menyentuhmu. Kamu, Kalinda tersipu dan menatap Damar dengan kesal, beraninya kamu berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Memangnya itu urusanku, jawab Damar dengan mulut melengkung. Kamu, Kalinda sangat marah sehingga dia memelototi Damar terus. Damar mengabaikan gadis itu. Wendy dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya, ngomong-ngomong, di mana Kak Diska? Kenapa dia tidak datang bersama kalian? Dia pergi dengan Erlangga. Erlangga berkata dia akan mengundang kita untuk makan malam, tapi aku tidak begitu menyukai orang itu, jadi aku tidak ikut, jawab Gladys. Lalu, dia melihat ke arah Damar dan berkata, Damar, aku ingin berbicara dengan kamu secara pribadi. Gladys, jangan sendirian dengan orang ini, sepupumu telah dihina olehnya, kata Kalinda dengan cemas. Jangan khawatir, aku tahu diri kok, Gladys menenangkannya. Damar tidak peduli dengan Kalinda lagi. Dia berjalan keluar pintu bersama Gladys. Ketika mereka berdua tiba di tempat yang sepi di perusahaan, Gladys langsung mengerutkan kening dan berkata, Damar, apa yang kamu katakan itu terlalu berlebihan. Kalinda adalah salah satu anggota dari keluarga Tanjaya. Kamu baru saja menemukan pekerjaan yang bagus di tempat Wendy. Jangan sampai kehilangan pekerjaanmu yang sekarang ini hanya karena berdebat dengan Kalinda. Dengan latar belakang Kalinda, meminta Paman Bari untuk memecatmu itu bukan suatu masalah yang besar. Lalu, dia berkata lagi, tapi jangan khawatir, aku memiliki hubungan yang baik dengan Kalinda. Aku akan membujuknya nanti. Damar mencibir dalam hatinya, dia mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Melihat reaksi Damar seperti ini, Gladys mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Damar, jangan seperti ini. Meskipun kamu tidak bisa kembali ke rumah keluarga Ardiansyah, tapi kamu masih bisa bekerja pada Paman Bari. Kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik daripada orang lain. Sekarang adalah kesempatan yang baik untukmu, jadilah orang yang bertanggung jawab. Damar menghela napas panjang. Gladys masih tidak mempercayainya, gadis itu masih berpikir bahwa dialah pelaku pada awalnya. Dia sudah tidak ingin menjelaskannya lagi. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, inilah masalah yang ingin kamu bahas denganku. Gladys menggelengkan kepala, bukan, setelah berkomunikasi denganmu hari itu, aku kembali dan memikirkannya lagi. Aku sudah tahu bahwa kamu merasa tertarik padaku, dan aku bisa merasakannya. Bagaimanapun, aku adalah seorang gadis. Tentu saja aku bisa merasakan itu. Damar tercengang. Gladys berkata lagi, tapi kamu harus mengerti, kita tidak bisa bersama pada saat ini. Walaupun kamu pernah mengatakan bahwa kamu bisa membantuku, tapi sepertinya aku harus memperingatkanmu sekali lagi. Jangan pernah mengganggu aku dan Diska. Jangan melakukan hal-hal bodoh demiku. Meskipun aku tidak suka padanya, tetapi jika aku bersamanya, aku akan dapat menjalani kehidupan yang kaya di masa depan. Diska dan aku sudah membuat persetujuan, dia tidak akan menjagaku terlalu ketat. Bersambung 45. Damar menghela napas setelah mendengar perkataannya. Bisa diduga, betapa sulitnya mengubah cara pikiran orang-orang itu padanya sebelumnya. Dia mengira Gladys bertemanan baik dengannya, dan ternyata Gladys tidak mempercayainya sama sekali. Meskipun ini membuat Damar tidak senang, tetapi dia tahu maksud Gladys baik. Tentu saja, ini membuktikan bahwa Gladys memiliki perasaan untuk dirinya sendiri. Maupun persahabatan atau perasaan lainnya. Jadi Damar tidak membantah dan hanya mendengarkan dengan tenang. Adapun kesalahpahaman, dia sudah lama terbiasa dan tidak peduli tentang hal seperti ini.
Gadis itu menatap wajah tenang Damar, lalu melanjutkan perkataannya, masih ada. Hal ketiga, gadis itu melihat ke arah Damar dan bertanya, bisakah kamu bertanya kepada dokter yang kamu kenal untuk mengecek kondisi kakekku? Damar menatap gadis itu. Dia tahu kakek Gladys adalah pria yang berprestasi. Properti keluarganya adalah hasil kerja keras kakeknya, ini membuat keluarganya menjadi keluarga teratas di kota LH. Damar pernah bertemu dengan kakeknya, tapi kakeknya tidak pernah menyukainya. Dia merasa bahwa Damar berasal dari keluarga yang rendah, dan dia bahkan melarang Gladys bertemanan dekat dengan Damar. Apalagi, setelah insiden antara Damar dan sepupu Gladys, kakek Gladys menjadi lebih benci padanya. Dr. Lilia telah meninggalkan kota JC. Aku tidak tahu kemana dia pergi, kata Damar. Apa yang dia katakan memang benar, Lilia memang sudah pergi keluar kota. Tetapi menurut Gladys, mungkin Damar masih dendam terhadap kakeknya. Jadi, dia tidak ingin memperkenalkan Dr. Lilia. Gladys mengerutkan kening dan berkata, Damar, ini sudah 9 tahun berlalu, dan aku pun sudah rela. Kenapa kamu masih membenci kakekku? Hal seperti itu terjadi pada cucu perempuannya, itu sebabnya kakekku. Damar melambaikan tangannya dan berkata, terserah kamu mau percaya atau tidak, Dr. Lilia memang tidak ada di kota JC, dan tidak akan kembali untuk saat ini. Sebenarnya, aku juga mahir dalam pengobatan. Walaupun aku tidak sebagus Dr. Lilia, dan aku tidak tahu bagaimana cara melakukan operasi. Tetapi jika kamu percaya padaku, aku bisa mengecek kondisi kakekmu saat aku pergi ke kota LH. Gladys tercengang. Memang benar, orang-orang bisa belajar pengobatan sederhana dan sejenisnya sebagai seorang Night Watcher. Karena tidak mungkin ada dokter bersamamu setiap kali melakukan suatu misi. Gadis itu mengerutkan kening, dia tidak menyetujui atau menolaknya. Tidak lama kemudian, dia berkata lagi, kamu tidak usah kembali ke kota LH. Jika kamu ke sana, keluarga sepupuku tidak akan melepaskanmu. Dan kamu juga tahu tentang permusuhan Diska terhadapmu, maka tetaplah di kota JC. Pada saat ini, Damar tertawa lalu berkata padanya, kamu masih tidak percaya padaku, maka aku harus kembali. Orang tuaku masih di kota LH, meskipun mereka hidup berkecukupan selama 9 tahun terakhir. Tetapi menurutku, dalam hati mereka pasti tidak enak. Lagi pula, putranya memiliki reputasi buruk. Lalu, dia berkata lagi, jadi, aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah, dan semua orang yang menjebak aku pada saat itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Gladys memandang pria itu dan menghela napas panjang, apapun yang kamu lakukan, yang penting jangan memprovokasi Diska. Kalau kamu ingin kembali, tetaplah bersikap rendah hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kantor Wendy. Melihat sosok langsingnya, Damar menyentuh hidungnya dan berkata dalam hatinya, meskipun kamu masih tidak percaya pada aku, setidaknya kamu adalah satu-satunya orang yang masih berharap aku baik dalam 3 tahun terakhir. Pada titik ini, aku tidak akan membiarkan kamu terjatuh ke tangan orang-orang seperti Diska. Damar menyipitkan matanya dan mencibir, dasar keluarga Sutioso. Faktanya, dari informasi yang Gladys katakan tadi, dia sudah bisa menebak banyak hal. Kakek Gladys terkena penyakit yang serius, dan dia tidak dapat mengurus bisnis keluarganya. Ini menyebabkan keluarga Sitara terjatuh ke dalam situasi pasif. Diska dan yang lainnya mungkin mengetahui masalah ini dan menguasai sebagian dari bisnis keluarga Sitara. Jadi Gladys harus mengorbankan dirinya dan menikahi Diska untuk melindungi bisnis keluarganya. Pada saat ini, Bari tiba-tiba datang dan mendekati Damar. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dan menyerahkannya kepada Damar, lalu bertanya, mau? Damar tidak menolak, walaupun dia merokok, tetapi dia tidak kecanduan. Setelah menyalakan rokoknya, Bari menghela napas lega dan berkata, aku baru saja mengonfirmasi dengan Hendra. Aku harus berterima kasih padamu kali ini. Tidak apa-apa, kata Damar sambil tersenyum, jangan memublikasikan masalah ini. Kamu tahu, kita semua relatif tertutup dan rendah hati. Aku mengerti. Bari mengangguk dan berkata lagi, aku baru saja membeli villa di sebelah rumah Wendy. Jika kamu ada waktu, pindahlah dan tinggallah di dalamnya. Damar menatapnya dengan heran. Sial, kamu benar-benar dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan uang. Damar berpikir dalam hati. Dia tahu rencana Bari adalah membuatnya lebih dekat ke Wendy. Sehingga dia bisa memastikan keselamatan putrinya. Tentu saja, Damar tidak akan menolak permintaan ini.
Dia bahkan berencana untuk mengajak Stephen dan Jimmy ikut pindah. Jika dia tinggal sendiri, itu akan terlalu membosankan. Barry memandang Damar, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kamu benar tidak ada rasa apapun pada anakku, Wendy?" Damar tidak bisa berkata-kata. Pria ini melakukannya lagi. "Bukankah Wendy sangat cantik?" Barry bertanya dengan curiga. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan seperti itu, Wendy memang cantik, dan bahkan melebihi wanita-wanita yang kutemui." "Lalu, apakah karena dia terlalu emosi?" Barry bertanya lagi. "Bukan begitu juga," Damar berkata, "dia memiliki temperamen yang baik. Dia biasanya pendiam di depan umum, namun dia ceria terhadap orang-orang dekat." "Kalau begitu, kenapa kamu tidak suka padanya?" tanya Barry. Pria itu menghela napas dan berkata, "Erlangga telah mengejar Wendy selama beberapa tahun. Selain aku tidak merestuinya, Wendy juga sangat membencinya. Pria itu berusaha keras untuk mendapatkan Wendy. Dan kamu adalah salah satu dari anak laki-laki yang dekat dengannya. Dia jelas memiliki suatu perasaan untukmu." Barry berkata lagi, "Kenapa kalian tidak menikah dulu, dan kemudian perlahan untuk mempunyai rasa sayang terhadap sesama?" Damar tercengang. Barry terlalu bersemangat untuk menikahi putrinya. "Paman Barry, jangan khawatir tentang pernikahan putrimu. Dia sangat cantik dan memiliki ayah sepertimu. Selama dia mau, pria yang mengantre bisa mengelilingi seluruh kota JC," kata Damar. "Ya," Barry menghela napas dan mengeluarkan asap panjang, "aku hanya mengkhawatirkan hal ini. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihatnya berpacaran dengan lelaki, dan teman-temannya semua perempuan." Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Damar dan berkata dengan suara rendah, "Aku ingin tahu apakah dia menyukai sesama jenis kelamin, bisakah kamu membantuku untuk mengujinya? Kalian bisa lakukan sampai akhirnya dan menikah setelah itu." "Astaga!" Damar menatapnya dengan kaget dan lanjut berkata, "Paman Barry, pikiranmu terlalu tidak terkendali. Aku mengikuti perkembangan zaman. Kamu tidak mau mempertimbangkannya." Barry menatap Damar dan berkata, "Pokoknya, aku cukup puas dengan kamu." Damar menatapnya, tersenyum canggung dan menjawab, "Kalau begitu aku akan memikirkannya dulu." Barry menepuk bahu Damar dan berkata, "Semangat." Setelah berbicara, dia mematikan puntung rokok dan meninggalkan area merokok. Damar melihat punggung pria itu lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wendy pulang kerja tepat waktu pada pukul 5. Dia bersama Gladys dan Kalinda berjalan keluar dari perusahaan. Tentu saja, Damar tidak langsung pergi. Sebenarnya dia sudah selesai kerja sekarang, tetapi sekarang Departemen Night Watcher telah meninggalkan kota JC. Dan dia harus memastikan bahwa Wendy aman, jadi dia telah mengikuti 3 gadis secara diam-diam. Dalam perjalanan, Kalinda membujuk Wendy untuk memecat Damar dan memintanya untuk tidak berurusan dengan pria itu lagi. Wendy hanya mengangguk dan berusaha mengabaikan perkataannya. Ketiga gadis itu pergi ke mall dan makan bersama sebelum kembali ke rumah mereka. Ada 10 pengawal di dekat rumah Wendy, supaya memastikan keamanannya. Setelah Wendy kembali ke rumah, Damar baru menghela napas lega. Dia akan kembali ke kompleks Haye, dan membawa pakaiannya dan barang-barang lainnya. Dia telah menelepon Stephen, dan pria itu segera menyetujui permintaannya. Sebagai orang yang terbiasa hidup hemat, dia tidak berfoya-foya, meski gajinya sekarang lumayan. Setelah Damar mengirim alamatnya pada Stephen, dia langsung naik taksi dan bergegas menuju kompleks Haye. Pria itu mengerutkan kening ketika dia tiba di gerbang kompleks Haye. Karena ada seorang wanita sedang duduk di depan gerbang. Wanita itu adalah Amelia. Ketika dia melihat Damar, dia segera berdiri dan mendekatinya. Bersambung.